Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Ya, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang transformasi fungsi, terutama untuk adik-adik yang sedang belajar transformasi fungsi atau transformasi geometri. Ya, untuk persiapan ujian. Nah, ada 5 soal yang sudah saya siapkan, yaitu tentang translasi lingkaran oleh translasi A, B, refleksi fungsi oleh refleksi garis Y sama dengan X, rotasi fungsi oleh rotasi pusat O 180 derajat, dilatasi titik A, dan luas bayangan oleh transformasi matrik 2x2. Ya, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, contoh soal yang pertama seperti ini. Jika setiap titik pada lingkaran ditranslasikan terhadap titik min 1, min 2, maka grafik yang dihasilkan adalah. Nah, pada soal ditampilkan translasinya min 1, min 2. Nah, artinya apa? Ini digeser 1 satuan ke kiri, ini 2 satuan ke kiri. Nah, rumus translasi adalah X aksen Y aksen sama dengan titik dikurangi dengan translasinya, yaitu min 1, min 2. Nah, ini kita pindahkan ke kiri ya. Kita boleh juga menuliskan X, Y, ya sama dengan X aksen, Y aksen. Nah lalu, sorry ini tambah ya. Tambah. Ya kalau translasi titik begini ya tambah ya. Terus ini pindahkan ke kiri jadi kurang ya. Kurang min 1, min 2. Nah maka dapatlah X aksen ditambah 1, Y aksen ditambah 2. Nah, berarti nanti ganti X-nya menjadi X aksen ditambah 1, sedangkan ganti Y-nya menjadi Y aksen ditambah 2. Nah, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9, maka bayangannya adalah X aksen ditambah 1 kuadrat plus Y aksen ditambah 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, aksennya saya tidak perlu tulis lagi, ini langsung aja dijabarkan, maka dapat X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 plus Y kuadrat plus 4X, 4Y sorry ya. Nah, ya 4Y ditambah 4 kurang 9 sama dengan 0. Nah kita rapikan bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Nah jadi jawabannya seperti ini adik-adik ya. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya, jika setiap titik pada grafik Y sama dengan 2 akar X dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka grafik yang dihasilkan adalah. Ya, nah baik. Jadi kalau ada Y sama dengan X ditransformasi, maka kita bisa membuat seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan, ya pakai matrik transformasi, Y sama dengan X itu matriksnya adalah 0, X, 0, 1, ya 0, 1, 1, 0, dikali dengan XY. Nah, jadi X aksen, Y aksen sama dengan, kalikan adik-adik ya, maka didapat Y, X. Nah, berarti di sini X-nya sama dengan Y aksen, sedangkan Y-nya diganti menjadi X aksen. Ya, X-nya sama dengan Y aksen, Y-nya sama dengan X aksen. Nah, jadi kalau ada soal semacam ini lagi, maka cara cepatnya adalah ganti X menjadi Y aksen. Nah, terus ganti Y-nya menjadi X aksen. Nah, gitu. Nah, sehingga Y sama dengan 2 akar X, hasilnya adalah X aksen sama dengan 2 akar Y aksen. Nah, aksennya boleh tidak ditulis lagi. Maka dapatlah 2 akar Y. Gitu ya. Nah, ini boleh juga ditulis dalam bentuk lain, ya, tetapi kita harus mengingat
batasan nilai X dan Y. Nah, di sini Y-nya itu haruslah bilangan positif, ya, karena nilai dari suatu akar adalah 0 dan positif, maka X-nya juga harus positif, begitu. Nah, sekarang coba kita kuadratkan kedua ruas. X sama dengan 2 akar Y. Kita kuadratkan, maka dapatlah X kuadrat sama dengan 4Y. Nah, sehingga Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Nah, jadi jawabannya seperti ini dengan catatan X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya bisa dua bentuk, ya. Dua bentuk seperti ini, atau bentuk yang lain adalah seperti ini. Ya, kalau bentuknya Y sama dengan 1/4 X kuadrat, maka harus dicantumkan syarat X-nya, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Ya, bila saya kasih ilustrasi grafiknya, nah ini grafiknya seperti ini, X, Y, Y sama dengan 2 akar X, grafiknya seperti ini, ya, Y sama dengan 2 akar X. Nah, terus cerminnya yang mana? Ya, cerminnya adalah yang ini. Oke, Y sama dengan X. Nah, lalu bayangannya adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Bayangannya adalah X sama dengan 2 akar Y. Nah, tapi tidak termasuk yang ini, ya. Yang kiri ini tidak termasuk. Ya, kalau kalian pakai yang ini boleh, ya. Nah, kalau ini tidak dicantumkan X lebih besar sama dengan 0, maka keseluruhan dari ini. Gitu ya. Nah, bila dicantumkan X lebih besar sama dengan 0, maka yang ini saja. Maksudnya yang ini aja. Gitu, yang sebelah kanan. Nah, baik, demikian ulasan dari saya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ya, persamaan bayangan Y sama dengan 3X tambah 1 dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 180 derajat adalah. Ya, kita pakai konsep dasar dulu. X aksen, Y aksen sama dengan cos 180 min sin 180 derajat, sin 180 derajat, cos 180 derajat. Nah, dikali dengan X, Y. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan, nah ini min 1, 0, 0 min 1. Kali dengan X, Y. Nah, sehingga X aksen, Y aksen sama dengan min X, min Y. Nah, dengan kata lain, X-nya sama dengan X aksen, Y-nya sama dengan min. Oh, ini sorry ya. Ini maksudnya min X aksen, Y aksen. Nah, jadi kalau ada soal semacam ini lagi, maka adik-adik boleh menggunakan cara cepat. Yaitu ganti X menjadi min X aksen, ganti Y menjadi min Y aksen. Nah, maka Y sama dengan 3X ditambah 1, bayangannya adalah min Y aksen sama dengan 3 kali min X aksen ditambah dengan 1. Nah, aksennya saya nggak tulis lagi. Min Y sama dengan min 3X ditambah 1. Nah, bila saya pindahkan ke ruas kanan, maka dapatlah Y min 3X ditambah 1. Atau boleh ditulis Y min 3X ditambah 1 sama dengan 0. Ya, tergantung dari pilihannya seperti apa. Ya. Nah, ini kalau dikali min, ya, maka hasilnya 3X min Y min 1 sama dengan 0. Ya. Silakan sesuaikan dengan pilihan yang ada. Ya, kita lihat soal berikutnya. Bayangan titik A 3,4 didilatasi, ya, didilatasi maksudnya, didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 3.
Nah, cara biasanya adalah X aksen Y aksen sama dengan K0, 0, K kali dengan XY. Ya, K-nya adalah 3. Jadi skala dari dilatasi, faktor perbesaran. Terus dikali dengan titiknya 3,4. Ya, lalu kita kalikan, maka dapat 9,12. Ya, jadi A aksennya adalah 9,12. Nah, kita juga boleh menggunakan cara cepat. Ya, X aksen, Y aksen, nah itu sama dengan K kali XY. Nah, begini juga boleh. K-nya 3, terus 3, 4. Nah, maka jadinya 9,12. Gitu ya. Nah, sehingga A aksen adalah 9,12. Ya, oke. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Ya, diketahui ABC dengan koordinat A min 1,2, B 2,3, C 1,5 ditransformasi dengan matriks M sama dengan 3 min 1, 2, 4. Luas bayangan bangun ABC adalah berapa satuan luas? Nah, kalau cara biasanya kita cari dulu A aksennya, kita cari B aksennya, kita cari C aksennya. Nah, kali ini saya tidak akan mencarinya dengan cara seperti itu. Kita akan cari dengan cara cepat. Ya. Nah, pertama kita cari dulu luas segitiga ABC dengan matriks seperti ini. Setengah kali, ya masukkan titik A-nya, min 1, 2, ya masukkan titik B-nya, 2, 3, masukkan titik C-nya, 1, 5, dan ditutup dengan titik yang paling atas, min 1, 2. Nah, gitu. Ini setengahnya dari mana? Dari rumus ya, rumusnya gitu. Nah, sekarang kita selesaikan nih setengah, ya harga mutlak. Nah, ini artinya harga mutlak ya. Ya, yuk kita kalikan min 1 kali 3, min 3. 2 kali 5, 10. Ya, 1 kali 2, 2. Nah, terus 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. 5 kali min 1, ya, min 5. Oke. Sama dengan setengah kali, nah ini jadinya 9. Dikurang, nah ini jadinya 2. Nah, berarti setengah kali harga mutlak 7. Nah, harga mutlak 7 itu sama aja dengan 7. Sehingga hasilnya adalah 7/2. Nah, berikutnya kita cari determinan dari matriks M. Yaitu 3 min 1, 2, 4. Ya, yang ini dia matriks M-nya. Nah, definisi determinan adalah 3 dikali 4 dikurang min 1 kali 2. Maka didapat 12 tambah 2 sama dengan 14. Sehingga luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan determinan M, det M, dikali dengan luas dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Gitu ya. Ini ada harga mutlak. Mengapa? Karena nilai determinan bisa saja negatif. Maka diperlukan tanda mutlak sehingga hasilnya positif. 14 kali 7/2. Nah, ini kita coret, maka dapat 7. Jawabannya adalah harga mutlak 49. Nah, jadi jawabannya adalah 49 satuan luas. Nah, baik demikian pembahasan soal tentang transformasi. Semoga adik-adik mendapatkan manfaat. PR-nya lancar dan ujiannya lancar sehingga adik-adik mendapatkan nilai terbaik. Ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian, sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Silakan tonton video-video yang lainnya mengenai transformasi pada list yang sudah disediakan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.